Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Safitri, mahasiswi dari STM IKA Global dengan program studi Sistem Informasi dan Konsentrasi Bisnis Intelligence. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kerugian dalam menggunakan komputer. Yang pertama adalah pelanggaran privacy. Pelanggaran privacy di sini adalah catatan pribadi dan rahasia disimpan dalam komputer dan seharusnya dilindungi secara layak. Namun dengan cara-cara tertentu, data-data rahasia tersebut bisa dicuri oleh orang lain dengan cara-cara tertentu. Pelanggaran privacy dapat terjadi melalui media sosial yang kita miliki. Maka ada kemungkinan orang-orang yang iseng menggali informasi yang kita upload di media sosial tersebut. Solusi untuk meminimalisir dampak negatif teknologi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sudah sepatutnya kita bijak dalam menggunakan teknologi dengan berhati-hati sewaktu mengisi biodata di internet dan tidak sembarangan mencantumkan nomor telepon apalagi alamat di internet dan menjaga sesuatu yang sifatnya adalah privacy. Lalu kita harus pintar-pintar menyaring nama baik untuk dipelajari dan menjauhi hal-hal yang tidak baik dan selalu waspada kepada segala sesuatu yang mencurigakan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Ini ada salah satu contoh dari pelanggaran privacy, yaitu kasus penyalahgunaan data pribadi sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Kita bisa lihat di sana pembocoran data pribadi terjadi 5 kasus, penyalahgunaan kuasa atas data pribadi ada 13 kasus, pencurian data dengan alat ada 6 kasus, pencurian dengan sistem ada 10 kasus. Khusus pada tahun 2017 ini ditemukan kasus pencurian data baik dengan alat maupun dengan malware. Pencurian data dengan alat berjumlah 2 kasus. Selanjutnya untuk pencurian data dengan malware berjumlah 2 kasus juga, yaitu pencurian yang terjadi pada Google Docs dan Skype. Terakhir, yang menduduki tempat terbanyak di tahun ini adalah penyalahgunaan kuasa atas data pribadi yang berjumlah 8 kasus. Kedua adalah dampak terhadap tenaga kerja. Komputer memang meningkatkan produktivitas dan menciptakan ratusan ribu pekerja baru di seluruh industri. Namun, karena komputer, kini keahlian dari jutaan pekerja telah tergantikan oleh komputer. Kita lihat saja seperti pabrik-pabrik yang dulunya menggunakan tenaga kerja manusia, sekarang telah mulai tergantikan oleh komputer. Dan alasannya bukan hanya untuk sekedar meningkatkan kuantitas produk, tetapi untuk menghemat biaya produksi. Dengan menggunakan komputer, suatu pabrik dapat menghemat pengeluarannya untuk menggaji para tenaga kerjanya. Ini adalah risiko terhadap kesehatan. Akibat penggunaan komputer dalam jangka waktu yang lama atau panjang, atau dengan cara yang tidak benar dapat menimbulkan cedera atau penyakit juga loh. Seperti menyebabkan kerusakan pada mata. Komputer yang menyala akan memancarkan radiasi yang membuat pandangan seseorang menjadi terganggu. Ketika seseorang menatap layar terlalu lama, gangguan mata seperti perih, mata merah, dan mata berair sangatlah umum terjadi. Yang kedua, contohnya adalah gangguan pada tulang belakang. Bahaya jika resiko kesehatan lainnya yaitu gangguan pada tulang belakang. Bahaya jika seseorang duduk dalam posisi yang tidak benar dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan tulang bengkok ke kiri atau ke kanan. Jika hal tersebut dibiarkan, maka bisa membahayakan kesehatan tulang dan peningkatan risiko saraf tulang terjepit. Jadi, jika kita sedang menggunakan komputer, ambil posisi duduk yang benar agar tidak terjadi gangguan pada tulang Anda. Yang keempat adalah dampak terhadap lingkungan. Nah, proses sering tidak disadari juga bahwa penggunaan komputer ini menyebabkan energi listrik limbah terjadi. Selain menggunakan yang tanpa memikirkan waktu, yang sering terjadi adalah menyalakan komputer dalam posisi aktif tanpa digunakan oleh pengguna. Hal ini tentu saja mengakibatkan limbah energi listrik. Dengan demikian, pengguna harus membayar lebih dan memperhatikan penggunaan komputer agar tidak membuang-buang energi.
Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.